Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Kristiana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari Komunikasi Organisasi. Untuk soal yang pertama, di sini saya akan mengambil teori Harold Laswell. Teori dalam sebuah artikel klasik yang dituliskan pada tahun 1948 yang berjudul The Structure and Function of Communication in a Society. Laswell menyajikan suatu model komunikasi yang berbentuk sederhana. Laswell komunikasi dapat didefinisikan sebagai who say what in which channel to whom with what effect. Jadi siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Untuk who, siapa atau sumber. Yang kedua, say what, pesan apa yang disampaikan. Untuk yang ketiga, in which channel, media apa atau saluran apa pesan itu disampaikan. To whom, siapa atau penerima dari pesan tersebut. With what effect, efek apa yang terjadi setelah penyampaian pesan tersebut. Asumsi teori Laswell ini adalah identifikasi yang dilakukan terhadap 3 fungsi dari komunikasi massa. Untuk yang pertama, kemampuan media massa memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita, yang dinamakan sebagai surveillance. Untuk yang kedua adalah kemampuan media massa memberikan pilihan alternatif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, yang dinamakan sebagai fungsi correlation. Untuk yang ketiga, fungsi media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat dalam terminologi Laswell dinamakan sebagai transmission. Untuk kelebihan dan kekurangan model komunikasi Laswell, yang pertama kelebihannya yaitu teori ini memang lebih mudah dipahami dan sederhana. Selain itu, berlaku hampir di semua model komunikasi dan teori ini merupakan dasar konsep dari komunikasi. Untuk teori Laswell, meskipun masih berfokus pada komunikasi verbal satu arah, namun teori tersebut dipandang lebih maju dari teori-teori yang lain. Teori Laswell lebih mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai suatu penciptaan pengaruh dari pesan yang telah disampaikan. Teori Laswell fokus dan perhatian terhadap aspek-aspek penting komunikasi. Kekurangannya sendiri dari teori Laswell ini yaitu terletak pada timbal balik tidak disebutkan. Selain itu, tidak semua komunikasi mendapatkan umpan balik yang lancar. Untuk soal yang kedua, di sini saya akan memecahkan suatu masalah dari perusahaan kaos kaki yang mendapat komplain dari karyawannya itu sendiri terhadap perusahaan. Untuk komplainan yang diajukan dari beberapa karyawan, yang pertama adalah tentang gaji yang diberikan dari perusahaan yang memang kurang pantas diberikan terhadap karyawan. Untuk yang kedua, kurangnya suplai bahan baku untuk pembuatan kaos kaki itu sendiri. Untuk mengatasi komplainan dari karyawan, untuk yang pertama mengenai tentang gaji pokok yang diberikan perusahaan terhadap karyawan sebaiknya mengikuti perkembangan upah minimum yang diberikan pemerintah. Untuk kurangnya suplai bahan baku, sebaiknya dari perusahaan tersebut menelusuri apakah yang membuat kurangnya pasokan bahan baku terhadap perusahaan tersebut, apakah dari kurangnya modal atau kurangnya pemasokan bahan dari supplier. Sebaiknya adakan meeting rutin dengan memanggil leader dari per divisi untuk mengetahui kendala apa yang memang sedang terjadi di perusahaan dan aktifnya pihak perusahaan untuk pendekatan secara personal terhadap bawahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.